ya Rabbal Alamin. Kepada pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda beserta keluarga yang saya hormati, kepada dewan guru, dewan juri yang saya hormati, dan kepada santri putra dan putri yang saya hormati, semoga Allah memudahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan beradanya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, kita semua sebagai umat Islam yang sejati diharuskan memperingati Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu satu malam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanannya Nabi Muhammad SAW atas kekuasaannya dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha. Amin amin. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, bukan pada pagi hari ataupun pada waktu yang lainnya. Tetapi tidakkah jika perjalanan pada malam hari boleh disebut Isra, melainkan jika perjalanan itu dilakukan dengan kehendak dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul adib, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pada suatu malam yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Beberapa contoh-contoh kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kekasihnya ialah yang pertama surga dan neraka, wa'ad dan wa'id, pemberian pahala dan penurunannya siksa. Yang kedua, nasib orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah seperti orang penjudi, penzina, pemabuk, penghasut dan lain-lainnya diperlihatkan dengan secara jelas, terang dan nyata. Menjanjikan kemenangan. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan meninggalkan Masjidil Aqsa melalui batas antara alam nasut dan alam jabarut yang dinamakan yang artinya langitnya dunia. Amin amin. Tempat para makhluk Allah, tempat para makhluk halus Allah seperti bangsa jin dan lain-lain. Setelah itu sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada gerbang yang pertama yang dijaga oleh Nabi Ismail dan genap tentaranya dan juga para malaikat. Selain itu, kemudian sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada gerbang pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Di langit-langit itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi yang dilahirkan pada masa-masa lampau seperti Nabi Adam, Ibrahim, Isa alaihissalam dan lain-lain. Beliau pun berkesempatan juga bercakap-cakap dengan para nabi Allah itu. Iya ayat makhluk halus. Ayat Nabi Samuel ayat tuh. Puncak perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah
amanat-amanat yang berupa sholat. Sebagaimana hadis mengatakan as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik turun dari mustawan ke tempat langit bersamanya Nabi Musa Alaihissalam, dan pada tiap kalinya beliau pun bercakap sejenak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sholat wajib itu diputuskan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hadirin rahimahullah, sholat itu adalah ibadah yang paling istimewa, karena dengan sholat kita bisa bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, sholat adalah alat menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Selain itu, apabila kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka pengaruh terhadap manusia sangat besar. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang Al-Ankabut sudah cikan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya kitab wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasnaun. Al-ayat sadaqallahu yang artinya nampak hodi wae main eti ah. Kesimpulan. Eti sejak kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan Surah Miraj, hikmah dari Surah Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Surah Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perjalanan yang nyata, bukan perjalanan mimpi ataupun perjalanan rohani. Yang kedua, perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perjalanan yang sederhana, melainkan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Yang ketiga, peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amanat-amanat yang berupa sholat, yang tadinya 50 waktu dalam sehari semalam menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Jalan-jalan mencari ikan tak dapat pergi ke pelabuhan. Demikian pidato Isra Miraj yang saya sampaikan. Mohon maaf atas silap dan kesalahan, karena saya lagi tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu melihat dan mendengarkan langkah kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tercinta, baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda yang saya sangat muliakan, beserta dewan-dewan guru yang saya sangat muliakan pula, dewan-dewan juri yang saya sangat hormati, semoga diberkahi oleh Allah. Dua kalimah syahadat adalah bukti bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah tak terpisah. Cinta Allah itu tujuan, cinta Rasulullah itu jalan. Tak mungkin tercapai tujuan la ilaha illallah tanpa mengikuti jalan Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Cinta Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, keyakinan kita kepada Allah adalah atas curahan ilmu, didikan, bimbingan, dan pimpinan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah adalah manusia biasa yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam kitab Aqwaidul Iman, yuk sama-sama. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammadun hajarun wa laysa kal hajari. Muhammad itu manusia, bukan manusia biasa. Muhammad itu permata, bukan permata biasa. Baginda tidak dididik oleh manusia, tetapi baginda dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak pernah berkata melainkan wahyu Allah. Jika hati kita mencintai kebaikan, maka butalah hati itu jika tidak mencintai Rasulullah. Karena baginda adalah Rasul yang paling terbaik dan paling banyak menaburkan kebaikan. Jika hati kita mencintai keindahan, maka matilah hati itu jika tidak mencintai keindahan pada Rasulullah. Senyumannya, sapaannya, bujukannya, tegurannya, bahkan marahnya sekalipun tetap indah. Hadirin rahimakumullah. Amin. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Ada yang tahu? Nah, di sini saya mempunyai 3 alasan. Alasan yang pertama, karena Rasulullah merupakan jalan mencintai Allah. Perkara ini ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu.
Dan alasan yang kedua, Rasulullah sangat dimuliakan oleh Allah. Amin. Karena Allah telah memilih baginda sebagai manusia yang paling mulia dengan dijadikan pimpinan para rasul, diberi mukjizat Al-Quran, diberi gelar Habibullah sebagai kekasih Allah, dan dimuliakan dengan sholawat. Amin. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan berikan salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian mencintai Rasulullah? Cinta? Nah, salah satu tanda mencintai Rasul dengan bersolawat. Mari kita buktikan kecintaan kita pada Rasul dengan bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana dunubana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Angkat tangan semuanya. Mugi Gusti ngaberkahan Mugi Gusti sareng atuh sareng. Mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab sareng sabar. Mugi Gusti ngapunten kana sadaya kalepatan. Mugi Gusti ngadugikeun kana yuswa abdi sadaya kana sasih anu mulya sasih Ramadan kasebatna. Atau saya bisa pokok deui. Mungkin saya bisa tarik kesimpulan dari awal sampai akhir bahwasanya alasan kita mencintai Rasul dengan 3 alasan. 1, karena Rasulullah. Tapi yang 3 alasan. 1, karena Rasulullah merupakan jalan mencintai Allah. 2, karena Rasul sangat dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, karena Rasul sangat mencintai umatnya. Bisa. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Punten dina kalepatan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kedua apa?
Tepuk tangan untuk saudari Siti Maryam. Itulah penampilan dari saudari Siti Maryam. Dilanjut pada peserta yang kedua yaitu saudara Kustiawan. Waktu sembilan tempat bisa Jalan-jalan lega jalan. Jangan buang. hati mereka dipenuhi oleh keilmuan. Di samping itu mereka mempunyai kreasi dengan kekompakan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Lajengkeun deui kana acara anu salajengna nyatana acara anu kurang sadayana dianti-anti, nyatana acara kebiar dakwah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu insyaallah anu bakal di anu janten juri nyatana Al Ustazah Hajah Nida Jauharatun Nisa, Al Ustazah Didah Daratul Nasifah, sareng Al Ustad Majid. Mangga kasadayana para dewan juri untuk menempati kursi yang telah disediakan. Sareng aya anu bakal ditilai nyatana opat. Satu, gramatika, yaitu gramatika seorang pendakwah itu bagaimana. Nah, jadi gramatika tercukup ayeuna urang sadayana calik di dieu nyampaikeun mukadimah pidato, mukadimah dakwah, tapi calik we jiga bueu nya henteu ayeuna gerak-gerik ka ditu ka dieu. Kirang ayeuna panangana teu diusikeun, sadayana teu diusikeun calik we jiga patung. Nah, janten gramatikana kedah diangge. Teras kedua isina mukadimah sareng isi kedah nyambung, judul sareng isi kedah nyambung. Ulah kieu ari judulna mertelakeun takwa, ari isina martelakeun rukun iman, pan eta teu nyambung. Janten kudu nyambung antara mukadimah sareng ayeuna judul teras teh isina kedah aya titik komaan ya. Ulah ayeuna mantap.